Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat muda. Kembali berjumpa dengan saya, Suko Widodo, ahli K3 Umum. Baik, pada kesempatan pertemuan kita hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting, yaitu masalah petunjuk keselamatan kerja atau safety induction. Di mana materi ini bisa diterapkan di tempat kerja, baik yang bekerja di perkantoran, bekerja di site atau di lapangan, bekerja di sektor perkebunan, sektor kehutanan, ataupun sektor pertambangan dimanapun sahabat muda berada. Dan ada 9 poin yang akan saya sampaikan, oke? Simak satu persatu ya. Dan ada satu poin yang sangat penting, yaitu poin ke-8, di mana hampir semua orang ataupun praktisi K3 yang belum mengetahui makna daripada poin yang ke-8. Apa itu poin yang ke-8? Ikutin terus tahapan-tahapan safety induction atau petunjuk keselamatan kerja dari saya. Baik sahabat muda, langsung saja. Safety induction yang pertama yaitu Anda bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain di tempat kerja. Oke, yang dimaksud yaitu di dalam sebuah lingkup pekerjaan, Anda harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain di tempat kerja. Baik itu rekan kerja, atasan, bawahan, tamu, ataupun orang lain yang berada di sekitar tempat kerja Anda. Boleh saya contohkan, apabila ada suatu bahaya di tempat kerja tersebut, Anda wajib memberitahukan perihal tersebut kepada orang lain yang berada di tempat kerja. Hal itu untuk menghindari sebuah kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan. Nah, itu sahabat muda, poin pertama dari safety induction atau petunjuk keselamatan kerja. Baik, berikut yang kedua yaitu semua kecelakaan kerja bisa diprediksikan. Apa yang dimaksud? Yaitu tahapan pekerjaan dari mulai kita berangkat bekerja sampai di tempat bekerja hingga kembali lagi ke rumah, itu semuanya berpotensi terhadap resiko kecelakaan kerja. Jadi Anda harus memprediksi kecelakaan apa saja yang bisa terjadi, sehingga kecelakaan tersebut bisa kita hilangkan atau kita hindari. Seperti itu sahabat muda, kecelakaan kerja bisa diprediksikan, yaitu poin kedua dari petunjuk keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu safety induction yang ketiga. Jangan mengambil jalan pintas, selalu ikutin aturan. Apa yang dimaksud? Seperti ini kami contohkan. Apabila Anda bekerja di sektor kehutanan atau sektor pertambangan sebagai seorang surveyor, ya, kalau seorang surveyor itu pekerjaannya selalu menjelajah atau menelusuri areal perusahaan. Sekali-sekali jangan mengambil jalan pintas. Saya contohkan, ketika sebuah tim surveyor, ya, dia sedang melakukan survei. Ketika sampai tempat survei, pekerjaan selesai, harus kembali dengan jalan yang sudah dilaluinya pada berangkat tadi. Ada kemungkinan untuk mengambil jalan pintas agar sesegera mungkin bisa sampai di base camp, yaitu seorang surveyor ini sengaja mengambil jalan pintas yang tidak pernah dilaluinya dengan berasumsi agar lebih cepat sampai di base camp. Apa yang terjadi? Seorang surveyor tersebut bisa tersesat, ya, bisa sehari, 2 hari, bahkan berbulan-bulan baru bisa diketemukan. Ini banyak terjadi dan tidak boleh diabaikan, sahabat muda. Itu pengertian safety induction atau keselamatan kerja. Poin ketiga yaitu jangan mengambil jalan pintas, selalu ikutin aturan. Oke, baik. Selanjutnya kita beranjak ke poin keempat, yaitu jika Anda tidak terlatih, jangan melakukan hal-hal atau pekerjaan di luar keahlian Anda. Boleh saya ambilkan satu contoh. Seorang office boy yang bekerja sedang membersihkan halaman kantor. Office boy tersebut mendapatkan satu unit kendaraan atau mobil yang sedang berparkir dengan kunci masih menggantung di tempat kontaknya. Nah, office boy tersebut berinisiatif untuk mencoba menghidupkan mobil tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata mobil tersebut melaju tidak terkendali karena gigi persnelingnya masuk, mengalami kecelakaan kerja. Oke, nasib bagus apabila office boy tersebut masih bisa bernasib bagus, mungkin hanya mendapatkan surat peringatan dan masih bisa kembali ke tempat bekerja. Akan tetapi,
Kalau nasib OSPB tersebut kurang bagus, dia di PHK dari tempat kerja tersebut dan akan menggantikan seluruh biaya perbaikan dari hasil kecerobohan seorang OSPB tersebut. Nah, itu sahabat muda yang dimaksud dengan poin keempat, yaitu jika Anda tidak terlatih, jangan melakukan bidang di luar kalian Anda. Oke, baik, itu poin keempat. Sekarang kita menuju poin kelima, safety induction, yaitu gunakan alat dan perlengkapan yang kuat dan gunakan dengan benar. Yang dimaksud yaitu kalau kita bekerja, peralatan itu harus kuat dan digunakan sesuai peruntukannya. Saya ambil contoh, seorang pekerja bengkel, dia akan membuka baut ukuran 10. Ternyata dia tidak menemukan kunci ukuran 10. Yang dia temukan yaitu kunci ukuran 11. Selanjutnya, mekanik tersebut berinisiatif membuka kunci tersebut memakai kunci 11 dengan mengganjal obeng. Sehingga apabila dilakukan, ini akan terjadi kerusakan ya. Baik kerusakan di obeng, kerusakan di kunci, ataupun kerusakan di baut kendaraan tersebut. Hal ini harus dihindarkan. Hal yang lebih fatal, mungkin seorang mekanik tersebut dia bisa mengalami cedera, sehingga pekerjaan tersebut tertunda dan tidak bisa selesai tepat waktu. Itu sahabat muda yang dimaksud dengan poin kelima, gunakan alat dan perlengkapan yang kuat dan gunakan dengan benar. Oke, baik sahabat muda, selanjutnya kita menuju poin keenam, yaitu nilai resiko sebelum Anda memulai pekerjaan. Apa yang dimaksud? Poin nomor 6 ini ada kaitannya dengan poin nomor 2, yaitu semua kecelakaan kerja bisa diprediksikan. Jadi, Anda sebelum memulai pekerjaan harus menganalisa dulu potensi-potensi bahaya apa yang mungkin terjadi ketika Anda sedang melakukan sebuah pekerjaan. Seperti itu sahabat muda, poin nomor 6 yaitu nilai risiko sebelum Anda memulai pekerjaan. Hal ini sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Selanjutnya kita menuju poin ke-7, yaitu jangan menggunakan pakaian longgar atau alas kaki yang licin di saat Anda bekerja. Yang dimaksud yaitu, kalau kita memakai pakaian longgar di dalam bekerja, Anda akan disibukkan dengan memperbaiki posisi baju. Jadi waktu Anda bekerja terbuang sia-sia dan tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaan. Begitu juga ketika Anda bekerja di tempat yang licin, suatu misal di bengkel yang penuh ceceran oli, itu diwajibkan untuk memakai safety shoes atau sepatu safety. Bayangkan kalau Anda memakai sandal jepit, ya, Anda bisa terpleset, jatuh, dan terjadi kecelakaan kerja atas kecerobohan. Oke, itu sahabat muda yang dimaksud dengan poin ke-7, safety induction. Jangan pernah menggunakan pakaian longgar atau alas kaki yang licin di tempat kerja. Baik, sahabat muda, sekarang poin yang ke-8, yaitu poin yang ditunggu-tunggu. Tadi sudah saya sebutkan bahwa poin 8 ini hampir semua orang ataupun praktisi K3 belum memahami apa arti poin nomor 8, yaitu praktekkan tata geraha yang baik. Nah, saya yakin nih sahabat muda semuanya belum tahu. Oke, baik, sekarang akan saya uraikan. Yang dimaksud dengan praktekkan tata geraha yang baik adalah kita selalu menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban di tempat kerja kita. Oke, poin yang penting ketika kita memulai bekerja, dan selesai mengerjakan pekerjaan kita, peralatan harus ditempatkan di posisi semula sehingga mempermudah pekerjaan kita di hari berikutnya. Saya ambil contoh nih buat sahabat muda yang mungkin agak lupa atau sering lupa, atau bapak-bapak ya yang biasa terlupakan ini. Ketika bapak-bapak atau sahabat muda mau berangkat bekerja, disibukkan mencari kunci kontak sepeda motor atau kunci kontak mobil karena lupa menaruhnya. Nah, pasti sahabat muda pernah mengalami hal itu. Jadi alangkah baiknya kunci tersebut ditempatkan di tempat yang ditentukan, sehingga setiap kita mulai beraktivitas, kita langsung mengambil kunci berangkat bekerja dan kembali bekerja. Kunci kontak tersebut harus kita tempatkan di tempat semula. Jadi ini mempermudah pekerjaan kita. Saya contohkan di sebuah rumah tangga, ada bapak-bapak yang dimintai tolong oleh istrinya untuk
beli air galon. Ya, ternyata karena buru-buru si bapak ini lupa menaruh kunci motor tadi. Apa yang terjadi? Waktunya habis untuk mencari kunci motor tadi. Dan akhirnya diomelin sama istrinya. Nah, Bu sahabat muda atau bapak-bapak yang pernah mengalami hal itu, hampir semuanya pernah ya, kecuali saya. Jadi, satu kali lagi, praktekkan tata cara yang baik untuk mempermudah efisien pekerjaan Anda dimanapun saja berada. Sekarang kita berada di puncak poin, yaitu poin 9. Ini halnya sangat penting, ya. Wajib diingat. Apa itu? Selalu memakai alat pelindung diri atau APD. Ya, kalau sahabat muda bekerja di sektor pertambangan, sektor kehutanan, atau sektor proyek, ya di properti dan sebagainya, sahabat muda pasti diwajibkan memakai helm, kacamata, rompi, dan sepatu safety. Ini dimaksudkan untuk menghindari kecelakaan kerja yang bisa menimbulkan kerugian di berbagai pihak. Oke, baik, itu sahabat muda 9 poin safety induction pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Suko Widodo, ahli K3, menyampaikan terima kasih ya. Terima kasih buat Anda. Salam sukses, selamat pagi, siang, dan malam. Perlu diingat sahabat muda, kelalaian dan kecerobohan adalah faktor utama dari kecelakaan kerja. Terima kasih.